Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, salam sejahtera untuk kita semua dan semoga kita semua dalam lindungan yang Maha Kuasa. Nah, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul tentang sejarah pemikiran ekonomi aliran institusional. Yang dimana ekonomi institusional ini secara umum adalah suatu mazhab konsep dalam ilmu ekonomi yang berisi pandangan bahwa perilaku ekonomi atau economic behavior seseorang atau suatu pihak sangat dipengaruhi oleh institusi tertentu. Mazhab institusional pada awalnya muncul sebagai sanggahan terhadap pandangan atau mazhab ekonomi neoklasik yang menyatakan bahwa perilaku ekonomi seseorang adalah semata-mata didasarkan pada harapan setiap individu untuk memaksimalkan keuntungan. Nah, jadi di sini juga dalam sejarah ekonomi institusional ini juga ada tokoh-tokoh yang secara konvensional dianggap sebagai pendiri mazhab institusional dalam ekonomi. Di antaranya adalah Thorstein Veblen, Wesley, Mitchell, dan John R. Cummins. Baik, saya akan menjelaskan materi selanjutnya, yaitu tokoh-tokoh pemikiran ekonomi aliran institusional. Ada beberapa ilmuwan yang termasuk ke dalam tokoh aliran institusional, ialah yang pertama, Thorstein Bunda Veblen pada tahun 1857 sampai dengan 1929. Beliau merupakan ekonom sekaligus sosiolog yang tidak setuju dengan teori ekonomi klasik atau neoklasik yang cenderung statis. Pada intinya, ia mengkritik pemikiran-pemikiran ekonomi klasik dan neoklasik yang model teoritis dan matematisnya dinilai bias dan cenderung terlalu menyederhanakan fenomena-fenomena ekonomi dan mengabaikan aspek-aspek non-ekonomi seperti lembaga dan lingkungan. Padahal Veblen menilai pengaruh keadaan dan lingkungan sangat besar terhadap tingkah laku ekonomi masyarakat. Struktur politik dan sosial yang tidak mendukung dapat memblokir dan menimbulkan distorsi proses ekonomi. Yang kedua, ada Wesley Clair Mitchell pada tahun 1874 sampai dengan 1998. Ia adalah murid, teman pengagum Veblen. Selain ikut dalam mendukung dan mengembangkan pemikiran-pemikiran gurunya, lebih lanjut, ia juga berjasa dalam mengembangkan metode-metode kuantitatif dalam menjelaskan peristiwa ekonomi. Salah satu karyanya yang sudah menjadi klasik adalah Business Cycle and Their Causes pada tahun 1913. Yang ketiga ada Gunnar Carl Myrdal pada tahun 1898. Ia merupakan seorang tokoh ekonomi dari Swedia yang digolongkan sebagai pendukung aliran institusional. Setelah menyelesaikan pendidikan dalam bidang hukum, Myrdal melanjutkan pendidikan dalam bidang ekonomi dan selesai pada tahun 1927. Ia banyak menulis buku, di antara lain An American Dilemma pada tahun 1894, Value in Social Theory pada tahun 1958, dan lain sebagainya. Salah satu pesan Myrdal pada ahli-ahli ekonomi ialah agar ikut membuat value judgment. Yang keempat ada Joseph Schumpeter pada tahun 1883 sampai dengan 1950. Ia dimasukkan ke dalam salah satu pendukung aliran institusional karena pendapatnya yang mengatakan bahwa sumber utama kemakmuran bukan terletak dalam domain ekonomi itu sendiri, melainkan berada di luarnya, yaitu dalam lingkungan dan institusi masyarakat. Lebih jelas lagi, sumber kemakmuran terletak dalam jiwa kewirausahaan atau entrepreneurship para pelaku ekonomi yang mengarsiteki pembangunan. Schumpeter membedakan pengertian invensi dan inovasi. Invensi adalah hal pertemuan teknik-teknik produksi baru, sedangkan inovasi mempunyai makna lebih bagus yang tidak hanya menyangkut penemuan teknik-teknik berproduksi baru, akan tetapi juga penemuan produksi komoditi baru. Yang kelima ada Douglas North pada tahun 1993.
Ia merupakan seorang ilmuwan yang berasal dari University of Washington, Missouri, Amerika Serikat. Penghargaan terhadap aliran institusional mencapai puncaknya pada tahun 1993 pada saat North menerima hadiah Nobel dalam bidang ekonomi karena jasanya dalam memperbaharui riset dalam penelitian sejarah ekonomi dan metode-metode kuantitatif. Selama ini kebanyakan dari ilmuwan ekonomi menganggap bahwa mekanisme pasar sebagai satu-satunya penggerak roda ekonomi dan mengabaikan peran institusi. Hal ini dinilai North keliru, sebab peran institusi, baik institusi politik maupun ekonomi, tidak pentingnya dalam pembangunan ekonomi. Baik, saya akan melanjutkan materi tentang konsep teori ekonomi aliran institusional. Jadi, institusi ini memiliki arti yang cukup luas dan secara singkatnya dapat didefinisikan sebagai aturan main dalam suatu masyarakat, baik yang bersifat formal maupun informal, yang sengaja disusun untuk membatasi atau mengatur hubungan antar manusia yang ada dalam kelompok masyarakat tersebut. Institusi formal dapat berupa peraturan, regulasi, hukum perundangan dan sebagainya, sedangkan yang informal dapat berupa konvensi, tren, budaya dan sebagainya. Semenjak tahun 1970-an, mazhab ekonomi institusional mengalami kebangkitan. Semenjak tahun 1970-an ini ekonomi institusional mengalami kebangkitan. Namun mazhab ekonomi institusional yang bangkit belakangan tersebut tidak sepenuhnya sama dengan mazhab ekonomi institusional yang dibawa oleh Veblen dan kawan-kawannya. Hal ini menyebabkan mazhab institusional yang muncul belakangan tersebut sering dinamakan sebagai mazhab institusional baru atau new institutional economy. Sementara pandangan Veblen dan kawan-kawan selanjutnya sering disebut sebagai mazhab institusional lama atau old institutional economics. Perbedaan mendasar antara mazhab institusional lama dan baru adalah bahwa mazhab institusional baru itu menggunakan dua dasar asumsi, yaitu bahwa manusia berperilaku rasional atau rational individual behavior dan adanya fungsi preferensi individu yang jelas atau individual preferences function, di mana kedua asumsi tersebut juga merupakan asumsi dasar yang sangat penting bagi mazhab neoklasik. Oleh karena itu, mazhab institusional baru seringkali tidak diposisikan sebagai sanggahan terhadap mazhab ekonomi neoklasik atau sebagaimana mazhab institusional lama, tetapi sebagai bentuk pengembangan dari mazhab neoklasik. Selanjutnya, praktik saat ini aliran ekonomi institusional. Perilaku pengusaha Amerika di masanya telah banyak mengalami perubahan. Dahulu para pengusaha pada umumnya menghasilkan barang-barang dan jasa untuk memperoleh keuntungan melalui kerja keras. Investasi masuk ke dalam apa yang dimaksud dengan production for us. Tetapi pada masa sekarang, laba dan keuntungan sebagian tidak diperoleh melalui kerja keras, tetapi dengan trik-trik bisnis. Produksi seperti ini disebut dengan production for profit. Veblen melihat pada masa sekarang semakin banyak jumlah jenis pengusaha yang memperoleh keuntungan dari berbagai macam cara tanpa memperdulikan nasib orang lain. Veblen melihat dalam masyarakat Amerika yang tumbuh begitu pesat telah melahirkan suatu golongan yang disebut absent ownership. Golongan absent ownership adalah para pengusaha yang memiliki modal besar dan menguasai sejumlah perusahaan, tapi tidak ikut terjun langsung ke dalam kegiatan operasional. Kegiatan operasional diserahkan pada profesional dan karyawan kepercayaan, dan golongan ini dalam kenyataan memperoleh keuntungan yang paling besar. Veblen melihat bahwa para pengusaha yang hanya mementingkan laba tanpa memperhatikan cara yang ia jalani. Mereka mendapat
kemudahan dan hak istimewa, misalnya dalam menguasai bahan mentah dan menguasai daerah pemasaran. Ia juga mampu mengatur pejabat kehakiman untuk tidak mempersoalkan kependudukan monopolinya. Di beberapa negara berkembang yang masih belum jelas aturan permainan atau rule of law yang jelas, sering dijumpai adanya kerjasama antara pengusaha dengan militer demi mengamankan bisnis monopolinya. Artinya, kalau ada pengusaha lain yang ikut dalam bisnis yang dimonopolinya, ia akan berurusan dengan militer. Untuk memperoleh laba yang sebesar-besarnya, ada pengusaha absent ownership tidak segan-segan mematikan usaha pengusaha sungguhan yang memperoleh keuntungan dengan cara kerja keras. Salah satu caranya adalah dengan melakukan akuisisi. Cara lain untuk mematikan pesaing ialah dengan membanting harga, sehingga produk dari perusahaan pesaing tidak laku. Setelah pesaing mati dan keluar pasar, biasanya mereka kembali menaikkan harga dan peroleh laba sangat besar. Dengan monopoli power yang ada di tangan, mereka juga sering mengurangi pasok barang-barang sehingga harga melambung. Lagi-lagi pengusaha menerima keuntungan melebihi kewajaran. Dengan singkat, uang atau modal di tangan pengusaha pemangsa lebih sebagai alat pengeksploitasi keuntungan sebesar-besarnya daripada sebagai aset yang dikelola dengan efisien untuk memuaskan kebutuhan konsumen sebagaimana yang terjadi dalam perusahaan sungguhan. Maka tidak mengherankan Veblen menolak keras tesis kaum klasik. Tesis yang ditentangnya menganggap bahwa usaha setiap orang yang mengejar kepentingannya masing-masing pada akhirnya akan melahirkan suatu harmoni dan keseimbangan dalam masyarakat secara keseluruhan. Ia melihat bahwa perilaku pengusaha yang hanya mengejar kepentingan pribadi sangat bertolak belakang dengan tujuan masyarakat secara keseluruhan. Sebaliknya, demi mengejar kepentingan pribadi, ada pengusaha yang menghambat dan mematikan kepentingan orang banyak. Veblen menilai bahwa pengusaha absent ownership yang biasa memperoleh keuntungan dan cara saling menguntungkan tersebut berpotensi melahirkan golongan leisure class. Secara psikologis, orang yang bisa memperoleh sesuatu tanpa keringat tidak begitu menghargai sesuatu yang diperolehnya. Maka tidak mengherankan kalau perilaku konsumsinya akan bersifat conscious consumption. Hal ini berbeda dengan perilaku konsumsi pengusaha murni yang serius dan mati-matian dalam berusaha. Karena keberhasilan dicapai melalui kerja keras, mereka akan lebih berperhitungan dalam mengonsumsi barang dan jasa. Kritik terhadap pemikiran ekonomi aliran institusional. Dalam perjalanannya, perkembangan mazhab ini merasakan kemandekan atau stagnation, bahkan cenderung ditinggalkan sebab tidak benarnya pembahasan semakin lanjut dari para pendukung mazhab ini yang pada hasilnya dapat membentuk dan memberikan landasan teori yang kuat. Di samping itu, perkembangan mazhab neoklasik yang secara luas mulai mengembangkan alat ekonometrik dalam analisisnya serta perkembangan mazhab ekonomi kesejahteraan atau welfare economics yang diusung oleh G.M. Keynes. Menciptakan mazhab institusional menjadi semakin ketinggalan sebab dengan alat-alat analisis tersebut, mazhab neoklasik menjadi dianggap dapat untuk memberikan penjelasan secara empirik. Sekian dan terima kasih. Itulah tadi pemaparan dari materi kelompok kami yaitu aliran ekonomi institusional. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, and subscribe.